Shalom, selamat sore saudara terkasih. Sore ini saya akan sampaikan satu kata mengenai kecewa, terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan yang ke-11. Teristimewa ayat yang ke-4 sampai 6. Kecewa bisa dialami oleh semua orang. Bisa semua orang kecewa. Orang tua kecewa kepada anak atau anak kepada orang tua. Suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Kecewa terhadap pacar karena diharapkan bisa berlangsung sampai ke pelaminan, nyata-nyatanya meninggalkan begitu saja. Hati kecewa. Kecewa terjadi oleh karena tidak sinkronnya antara harapan dan realita. Tidak tercapainya harapan kita membuat kita kecewa. Dalam Matius pasal yang ke-11, Yohanes Pembaptis sekali tempo dia kecewa kepada Tuhan Yesus. Dia sudah melakukan yang baik, melakukan yang luar biasa, makanan madu hutan, minum makanan belalang, minum madu hutan, mengkhotbahkan firman Tuhan dengan berani, sampai pada akhirnya dia menegur Raja Herodes karena dia mau hidup benar. Alhasil apa? Dia masuk penjara, dijebloskan di penjara. Dia punya harapan, Yesus Sang Mesias sudah datang. Dia pasti akan bisa menolong aku dari penjara ini. Makanya dia utus kedua muridnya untuk bertanya, apakah benar engkau Mesias yang dijanjikan? Harapan Yohanes bisa keluar dari penjara, tapi realitanya tidak demikian. Bahkan dia bisa saja dia mendengar sebentar lagi dia akan dipancung. Yang menarik pada saat ini, kita akan lihat dari jawaban Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, ayat yang ke-4 dan ke-5. Yesus berkata begini, katakanlah kepada Yohanes apa yang kau dengar dan engkau lihat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Wow. Waktu Yohanes bertanya kepada Yesus dengan harapan dia dilepaskan dari penjara. Tapi jawaban Yesus, dengar dan lihat apa yang sudah kuperbuat. Yesus tidak melakukan sesuatu kepada Yohanes Pembaptis. Yesus tidak merubah Yohanes Pembaptis. Yohanes tetap harus menjalani jalan hidupnya. Akan dipancung, akan mati, akan selesai. Dan yang disampaikan Yesus adalah buka mata, buka telinga, bahwa aku tetap Tuhan. Ini yang menarik. Yesus tidak menjawab doa kita, tidak memberikan solusi harapan kita, tidak memberikan kita jalan keluar, melainkan supaya kita membuka telinga kita, membuka mata kita
untuk memandang kepada Tuhan Yesus, di mana Dia tetap adalah Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang mempunyai rencana kekekalan, Allah yang melakukan yang terbaik. Itu jawaban Yesus yang pertama. Dia tidak memberikan solusi atas harapannya. Lalu yang kedua yang Yesus sampaikan, ayat yang ke-6. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa. Yesus tahu di balik keinginan Yohanes Pembaptis, Yohanes kecewa. Dan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Sahabat-sahabat yang terkasih, kalau kita saat ini mengalami kecewa, pasti kecewa tidak membahagiakan. Kecewa itu merusak. Kecewa itu tidak enak. Kecewa itu merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, harus berpegang kepada apa yang Yesus katakan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Yang bisa kepada perkataan Yesus yang pertama, buka telinga, buka mata, akulah Yesus. Kita harus belajar menghilangkan kecewa kita, menyembuhkan kecewa kita, menerima kedaulatan Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus katakan, kelanjutan dari yang dikatakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Terakhir dikatakan, tidak menolak aku. Rupa-rupanya antara kecewa dan penolakan kepada Yesus itu linier, searah. Oleh sebab itu hati-hati. Pada saat hati kita sudah mengalami kecewa, hati kita bisa marah, bisa berujung tawar hati, akhirnya tidak percaya kepada Yesus, kita tidak berharap kepada Yesus lagi, kita mengalami sedikit demi sedikit kemunduran. Itu sangat berbahaya, sangat dekat kehidupan kita dengan penolakan kepada Yesus. Kita akan mendekati kemurtatan. Oleh sebab itu, kita harus berjuang. Minta supaya Tuhan menyembuhkan hati kita, supaya tidak lagi kecewa. Minta supaya kita bisa pulih, sehingga kita tidak menolak Yesus. Minta kepada Tuhan supaya kita mampu membuka mata kita, mampu membuka telinga kita, untuk memandang rancangan kekekalan Tuhan melalui kehidupan kita. Bahwasanya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan, yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Sampai ending kehidupan Yohanes. Yohanes selesai di pemancungan, selesai di penjara, tetapi berkat dari Yohanes sampai kepada kita. Haleluya. Tuhan memberkati.